sedikit kisah tentang kontemplasi Nabi Muhammad di Gua Hira. saya selaku host Ina Rizky Amanda. Dan saya Muhammad Isyaritiam selaku narasumber. Langsung saja akan diceritakan oleh Mas Rizky. Baik, saya selaku narasumber akan sedikit menjelaskan tentang tema kali ini yang berjudul kontemplasi Nabi Muhammad di Gua Hira. Nabi Muhammad Nabi Muhammad masuki 40 tahun. Nabi Muhammad itu sering berdiam diri untuk memikirkan bangsanya. Nah, pada saat itu beliau memikirkan bangsanya tuh ya karena bangsanya pada saat itu sangat menyimpang dengan ajaran terdahulu, yaitu ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad tuh ya berdiam diri karena melihatlah bangsanya sangat memperhatikan kenapa kok bisa seperti itu, dan sangat menyeleweng dengan ajaran terdahulu, ajaran Nabi Ibrahim. Nah, pada saat Nabi Muhammad itu menyendiri di Gua Hira. Kenapa harus di Gua Hira? Karena di Gua Hira itu tempatnya kan sangat strategis, maksudnya tuh jauh dari pemukiman, yang ininya beberapa kilo dari pemukiman lah, yang nggak mungkin ada kegiatan aktivitas orang di situ. Dan itu terletak di pebukitan, dan guanya itu kecil, yang muat hanya 1 orang, dan memiliki 2 celah. Celahnya itu yang satu untuk masuk, yang satu langsung menghadap Ka'bah. Nah, maka beliau tuh memilih di Gua Hira karena tempatnya juga jauh dari jangkauan masyarakat dan langsung menghadap Ka'bah, seperti itu. Lanjut, Nabi Muhammad berdiam diri di Gua Hira itu, itu memikirkan kondisi dan memikirkan tentang manusia itu buat apa diciptakan gitu. Kan manusia kan sifatnya merusak, apalagi dengan kondisi bangsa Arab yang seperti itu. Dia tuh memikirkan kenapa Allah menciptakan manusia tapi yang hanya untuk merusak. Itu Nabi Muhammad selalu memikirkan seperti itu. Nah, beliau tuh memikirkan sendiri, berpikir, mencari merenung dirilah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat beliau merenung diri itu, beliau merenung diri itu, beliau tuh datangi seorang pria yang berakal pria. Itu kan datangi gitu. Sebenarnya kan itu kan malaikat Jibril yang menyerupai manusia yang menyerupai manusia yang menyerupai manusia. Nah, pada saat itu malaikat Jibril itu mendatangi Nabi dan langsung meminta untuk membaca. Nah, untuk membaca, Nabi Muhammad itu kan gak bisa membaca. Jadi disuruh lagi tuh sampai 3 kali, disuruh lagi untuk membaca sama malaikat Jibril. Nah, pada saat 3 kali Jibril itu memeluk Nabi Muhammad dengan sangat erat, sampai itu raganya Nabi Muhammad itu mau keluar. Nah, pada saat sudah dipeluk seperti itu, malaikat Jibril memerintah lagi untuk suruh baca. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad bisa menirukan apa yang dibacakan Jibril. Apa yang saya baca? Nah, itu kan momen penting dalam Islam. Pertama kali turunnya wahyu itu kan Al-Alaq 1-5. Nah, lanjut pada saat itu yang suruh baca malaikat Jibril langsung menghilang. Dan Nabi Muhammad itu kebingungan kayak kok bisa kejadian seperti ini kepadaku. Dia bingung. Nah, beliau pulang lah tuh dari Gua Hira, langsung turun. Habis momen seperti itu beliau langsung turun. Nah, beliau ke rumah itu, ceritalah dia di kasur, beliau menggigil kedinginan gitu kan. Kedinginan. Nah, pada saat itu besoknya habis dia seperti
seperti itu beliau cerita kepada istrinya Khadijah. Nah beliau Khadijah menyampaikan pendapatnya untuk langsung ditanyakan kepada ibunya yang pintar yang pintar menulis Injil dan kitab-kitab seperti itu lupa. Nah pada saat beliau mendatangi di sepupu Khadijah, nah beliau itu menanyakan atas kejadian tersebut, atas kejadian yang telah menimpa momen kejadian seperti itu tuh yang terjadi pada Nabi Muhammad itu ditanyakan oleh sepupunya Khadijah. Dan sepupunya Khadijah itu menjawab seperti itu tuh adalah tanda-tanda kenabian, bahwasanya tuh itu tuh tanda kerasulan gitu, bahwa beliau tuh tunjuk jadi rasul. Nah Nabi Muhammad tuh seneng tuh habis itu, kayak ya merasa lah kayak apa ya, masih yakin bahwasanya itu akan ditunjuk sebagai rasul. Tapi kan pada saat itu ada jeda tuh, kayak habis turun Al-Alaq, dan itu lama banget, sekitaran berapa tahun? 2 tahun lah, 2 tahun nggak ada wahyu yang turun. Nah Muhammad tuh kayak bingung gitu, bingung lagi, bolak-balik ke Gua Hira, kok nggak ada apa ya wahyu lagi gitu namanya. Nah pada saat beliau tuh kayak setengahnya mau menyerah gitu lah, mau menyerah kok ini kayak bingung, ini apakah aku dibilang nabi besar gitu ya. Nah saat itu pas beliau ceritakan, beliau tuh habis di Gua Hira, beliau tuh kayak mau menyerah gitu. Nah satu malaikat Jibril tuh menunjukkan wujud aslinya, wujud asli yang ya ini sangat besar lah, yang diceritakan tuh sampai sayap-sayap tuh menutupi langit-langit bumi. Dan malaikat Jibril itu meyakinkan Nabi Muhammad bahwasanya itu kamu adalah utusan Allah. Nah, pada saat itu beliau tuh merasa ketakutan, takut, dan beliau langsung kembali ke rumah dan ke selimutnya, ke rumah akan beliau. Ya seperti kurang lebihnya cerita tentang Nabi juga itu seperti itu, sejarah pas turun Nabi Muhammad berdiam diri. Nah, pertanyaannya ini, mengapa tadi di pas waktu di Gua Hira Nabi Muhammad bertanya pada dirinya sendiri, mengapa manusia itu untuk apa sih manusia itu untuk apa? Ya, manusia terkadang karena melihatnya tuh untuk menyembah Allah, ya, untuk mentaati peraturannya dan mengikuti ya tidak mengikuti yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, di situ kan makanya timbul mengapa kok hidup manusia itu diciptakan sudah berusaha, karena beliau tuh melihat bangsa Arab itu tuh keluar dari perintah Allah, keluar dari yang diperintahkan, dan sudah menyerahkan banget gitu yang diperintahkan oleh Allah, dan tidak menyembah Allah malah menyembah berhala. Nah itu kan timbul dari itu kan karena Muhammad melihat bangsa Arab yang terdahulu ya seperti itu, makanya beliau tuh yang itu bertafakur juga itu mencari jawaban tersebut. Terus ini apakah Nabi itu sebelum turunnya wahyu itu, apakah Nabi sudah berada di Gua Hira tersebut? Nah ini banyak tafsiran nih. Ya ada yang bilang tuh sebelumnya udah sering berdiam diri di Gua Hira. Ada yang bilang bulan 2 bulan. Tapi kan yang di sini yang poin pentingnya kan itu poin penting yang terjadi kan pada saat turunnya wahyu. Turunnya wahyu itu kan lebih tepatnya pada malam 27 Ramadan. Berarti kan sebulan kurang 3 hari. Nah itu yang pentingnya itu kalau misal berapa lamanya banyak penafsiran lah. Cuman ada yang bilang ya udah sering sebulan 2 bulan.
udah apa sebelumnya udah, karena kan beliau di sana kan benar-benar menghindari hiruk pikuk dunia dan menghindari juga bangsa Arab yang kakuannya seperti itu, untuk memikirkan yang tadi yang saya jelaskan tersebut lah, memikirkan bangsa Arab seperti itu ya segitu. Oke, segitu saja yang saya bisa jelaskan. Untuk kalau misalnya berkata yang salah mohon dimaafkan, saya kembalikan ke Mas. Terima kasih Mas Istizam telah menceritakan sedikit kisah kontemplasi Nabi Muhammad di Gua Hira. Oke, kami akan menutup dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.